سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربي. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عز من قنع وذل من طمع. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama diizinkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah, bersama-sama tadinya melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan duduk niat i'tikaf menunggu terbitnya sang mentari, menjemput dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kesemuanya itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan juga dihindarkan segala macam bala musibah, dihindarkan dari berbagai macam wabah dan penyakit, dan mudah-mudahan diselamatkan dunia akhirat, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, menyambung kajian kita Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin. Musannif menukil daripada perkataan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Ujar beliau daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, azza man qani'a wa dhalla man tami'a. Mulialah orang yang qana'ah dan terhinalah orang yang tama' alias rakus. Menyambung kajian daripada Jumat yang telah lewat, masih dalam pembahasan masalah tama'. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, Allah kasih kita harta untuk kita bisa ibadah, bukan sebaliknya kita tinggalkan ibadah untuk mencari harta. Ini yang disebut dengan tama'. Padahal hakikatnya harta materi dunia yang Allah berikan adalah untuk fasilitas kita mengabdi dan ibadah kepada Allah. Lalu yang namanya harta itu memang kada semuanya harta itu menjurus kepada yang kada baik, ada juga yang baik. Cuman kalau di dalam bahasa kita wayah ini zaman vaksin, ya kan? Zaman vaksin. Apabila tubuh orang itu sehat, divaksin, insya Allah vaksinnya akan bekerja efektif. Tapi apabila tubuh orang itu sakit, dikasih vaksin, maka kinerja vaksinnya kurang efektif. Siapa yang bilang? Bubuhan medis. Begitu juga apabila harta itu disuntikkan ke dalam jiwa manusia yang sehat, itu iman sehat maksudnya, maka harta itu akan membawa dia tambah syukur dan tambah ibadah. Jadi kinerjanya suntikan harta ke dalam jiwa atau iman yang sehat di dalam diri manusia, itu akan membangkitkan semangat ibadahnya. Tapi kalau disuntikkan itu harta di dalam tubuh hamba Allah yang mana di dalamnya itu imannya sakit, maka harta tadi tidak efektif kinerjanya, lalu menjurus kepada yang hina. Ujar ulama, efek samping dari harta itu paling tidak ada 3.
yang harus kita lihat kepada diri kita ketika kita diamanahkan harta. Apakah kita kena efek samping yang negatif ini, ataukah dikasih harta kita tambah sehat iman kita? Ujar ulama yang pertama, efek samping harta itu rubbama yajuru ilal ma'siyah. Terkadang harta itu bisa menjurus kepada maksiat karena ada modal untuk maksiat. Orang yang punya harta rentan dengan dimagnet oleh maksiat. Kenapa pian jadi ke clubbing, ke diskotik, manu binian? Jawabannya ada duit. Ya kan? Kenapa pian pakai ekstasi, sabu-sabu, ya kan? Narkoba? Jawabannya karena ada duit. Kalau kada ada duit bang, ya lempok. Ya kan? Allah. Hendak juga nih mabuk, ya kan? Ya lempok, dihiut, kan orang pintar tuh. Kelimpat pintar, Allah. Ujaran dari obat gasan bius dipakai gasan mabuk. Nah, ini dia Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Artinya ketika harta itu diamanahkan oleh Allah, maka efek samping ini harus kita lihat. Apabila menjurus ke maksiat, berarti kita telah masuk dalam perangkap itu harta. Masuk kita dalam perangkap itu harta Allah. Lalu akhirnya kadada merasa puas akan itu harta. Sampai pernah ada istilah ulama menceritakan dialog antara manusia dengan tamak. Manusia ini dimisalkan sudah pangkatnya sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Dia dialog dengan tamak. Ya tamak, man abuk? Tamak, siapa abah? Jawab si tamak, asyakku billah. Abahku itu adalah keraguan kepada Allah. Penyakit tamak sebabnya adalah adamul yakin, ketiadaan yakin, alias ragu-ragu dengan Allah. Tang jadwal sholat Jumat setiap minggu, ya kah? Tiba-tiba pasar rame, ya kah? Pasar rame, banyak pelanggan datang. Pada saat itu Allah kasih ujian melewati harta, melewati dagang, usaha. Kalau dia yakin kepada Allah, ya kan? Maka dia akan tinggalkan itu usaha. Ia tinggalkan sebentar itu jualan. Kenapa? Karena memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalaupun lihat tinggalkan itu dagangan, ia tinggalkan itu pelanggan, tidak mengurangi takaran rezeki si hamba itu. Ulun kasih contoh tamfil. Ada sebuah rumah. Di dalam rumah itu harta yang berlimpah tertulis untuk si Abdul. Artinya rezekinya si Abdul selama hidup tersimpan rapi di dalam sebuah rumah. Allah menghendaki si Abdul itu mengambil harta, mengambil rezeki, menjemput rezeki melewati pintu. Artinya melewati jalan yang halal. Ujar si Abdul, kelalambatan. Mending jalan lolongkang. Ya tadi jalan yang haram. Ya tadi kada peduli panggilan Allah. Padahal memang sudah takarannya sih itu. Cara mengambilnya salah.
Akhirnya hartanya kalaupun tadi juga halal, berkahnya hilang. Apalagi yang ia tuntut haram. Tidak bakalan ada berkah haram yang ia dapat. Yang halal saja belum tentu barokah, apalagi yang haram. Kok kayak apa yang halal belum tentu barokah? Ya tadi dia dagang meninggalkan kewajiban, ya kan? Yang dia dagangkannya itu adalah barang yang halal, ya kan? Yang ia jual itu jualan yang halal, cara jualnya pun halal. Cuman karena mengabaikan panggilan Allah, tidak melaksanakan ibadah yang wajib, akhirnya yang ia dapat tuh memang halal tapi kada barokah. Allah. Oleh sebab apa? Asyakku billah, ragu dengan Allah. Mun aku tinggalkanlah, timbul pelanggan boleh, timbul rezekiku kada dapat, timbul berkurang takaran. Nah ini yang ada di dalam jiwa orang yang punya penyakit toma. Allah. Ujar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa adalah tujuan hidupnya adalah hanya semata dunia, farraqallahu amrahu, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Muncai, kada fokus. Kada fokus kepada jalan sejatinya, jalan yang membawa ia selamat. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan jiwanya fakir, walaupun pada zahirnya ia punya rumah, punya mobil, punya harta banyak, tapi dalam jiwanya fakir. Apa jiwa fakir? Kada pernah merasa cukup. Orang yang fakir itu, ya tahulah, bukan orang yang kada bisi duit. Orang yang fakir itu jiwanya yang kada pernah merasa cukup, tuh orang fakir. Dalam hal keduniaan lah. Kalau kita berfakir kepada Allah itu wajib. Ini maksudnya fakir menghambakan diri kepada dunia. Kada pernah cukup dengan dunia. Itu orang fakir miskin loh. Allah. Dan ujar Nabi, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrah. Dan barang siapa tujuan hidupnya akhirat, azamnya akhirat, dia memang berpijak di atas dunia, tapi dia tahu dunia hanya jembatan menuju akhirat, dia jalani untuk menuju akhirat, bukan berhenti pada dunia, maka Allah jadikan baginya perkara urusannya difokuskan, dikumpulkan, dipenuhkan, sehingga apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, sehingga Allah jadikan hatinya kaya. Hatinya kaya, cukup. Kita nih ya tadi mun sudah ada mindset hendak mencari yang lebih, kada bakal menemukan yang cukup. Hendak lebih, maka kada bakal menemukan yang cukup. Orang yang terus mengharap lebih, masalah dunia inilah. Orang yang terus mengharap lebih masalah dunia, maka dia tidak akan senang pada hakikatnya. Walaupun zahirnya tertawa, tertiwi, tapi hatinya penuh dengan kegoncangan dan kegalauan. Ada orang yang menampakkan, maaf inilah, memang tidak semuanya, tapi ini adalah bagian dari tanda. Orang yang menampakkan keromantisan di khalayak umum itu belum tentu dia romantis di dalam rumah. Ini hanya menampilkan aku romantis. Sama halnya ada orang yang menampilkan pakaian yang bagus, belum tentu dia kaya. Buktinya hatinya terus tidak merasa cukup. Yang kaya, ingat Bapak Ibu, yang merasa cukup. Lebihan juga nih, tabungan triliunan, dia sadar itu pun belum tentu menjadi rezekinya. Kalau sudah mati pindah tangan. Ya kan Bapak Ibu? Dia punya tanah ratusan hektar, jutaan hektar, bahkan nih
Dia sadar dikasih oleh Allah amanah harta, tanah dan sebagainya. Ujarnya, yang namanya rezeki yang kau aku makan, yang kau aku pakai, yang kau aku sedekahkan, itu yang abadi sampai ke surga. Hanya 3 ini saja yang mana batas ambangnya apabila mati habis sudah jatahku. Bu, Pak, kalau kita tuh bisi tabungan triliunan, kada salah, bagus. Bagus untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk berbagi, ya bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika hatinya meyakini semua itu bukan ampunnya, bukan miliknya, hanya sekedar amanah yang ia jalankan. Dia tidak akan tumbuh rasa sombong di hatinya. Sugih itu baik, tapi kalau sudah merasa sugih kada baik. Kedua yang sugih. Siapa yang sugih? Allah. Alim itu baik, merasa alim kada baik. Kedua yang alim, Allah. Allah. Merasa paling elok, paling luas, ya kan? Jelas sudah kada baik. Kenapa? Karena hakikat bungas yang namanya di dunia pasti berubah. Yang hakikat bungas adalah innallah jamil. Sungguh Allah itu yang elok. Yuhibbul innallah jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah itu elok dan menyukai yang indah. Nah, itu yang pertama tadi, efek samping daripada harta. Yang kedua, efek samping harta itu kalau salah-salah kita menempatkannya, iman kita kurang kuat dan kita tidak paksakan untuk dibawa ke jalan Allah, maka efek samping yang paling banyak terjadilah yulhihi an dzikrillah, yaitu membawa dia lupa dengan Allah. Membawa lupa dengan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalam surah Al-Munafiqun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian melalaikan oleh sebab daripada apa? Pertama, amwalukum, harta kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian, an dzikrillah, lalai daripada ingat kepada Allah. Apabila orang itu karena dikasih amanah harta, karena dikasih amanah anak, lalu lupa dengan Allah, orang tersebut adalah orang yang rugi. Allah. Jadi sadar diri ketika diamanahi harta, paham, oh Allah yang amanahkan ini. Dikasih anak, oh Allah yang amanahkan anak. Coba lihat Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, ini bulan sejarah beliau yang diabadikan oleh Allah dengan ibadah di bulan Dzulhijjah, haji, ya kan? Mengambil daripada sejarahnya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan sejarahnya. Kenapa Allah abadikan? Karena ini sejarah mulia. Allah abadikan dengan ibadah haji seperti melontar jamarat, ya kan? Habis itu seperti sembelihan kurban. Di mana Nabi Ibrahim waktu belum dapat anak, Bu, wa qala inni dzahibun ila, anak yang soleh. Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, Nabi Ibrahim tuh hendak bisi anaknya cahaya. Emang Nabi Ibrahim ada bakalan banak? Bini sidin yang banak. Mahala bio ulang. Maksudnya beliau minta keturunan, kada dikasih oleh Allah.
berpuluh tahun kawin lawan Siti Hajar, kada dikasih oleh Allah. Akhirnya dikasih oleh Allah Nabiullah Ismail. Alhamdulillah, senang girang hati Nabi Ibrahim. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim saking senangnya, saking sukanya diberi anak yang pintar, yang bungas, yang ganteng, yang nurut, bahkan cikal bakal menjadi nabi. Senangnya luar biasa Nabi Ibrahim, sehingga Allah ingatkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Pada saat di mana Nabiullah Ismail sudah beranjak ABG, yaitu sudah remaja, pada saat itu Nabi Ibrahim di malam tarwiyah, yaitu di malam 8 Zulhijjah, beliau melihat di dalam mimpi akan perintah untuk menyembelih anak beliau yang namanya Nabiullah Ismail. Pada hari tarwiyah beliau termenung, belum lagi disampaikan kepada Nabi Ismail, masih berpikir. Makanya tarwiyah itu diambil dari bahasa di mana hari merenung. Merenungnya Nabi Ibrahim akan mimpi di malam itu, merenung. Bujur juga kah? Malam ke-9 Zulhijjah mimpi lagi. Lalu akhirnya hari ke-10 Zulhijjah pelaksanaan di mana Nabi Ibrahim membawa Nabiullah Ismail. Sedangkan malam ke-9 Zulhijjah itu Nabiullah Ibrahim bertanya kepada anak beliau, Anni azbahuk, sungguh aku disuruh oleh Allah untuk menyembelih ikam wahai anakku. Apa jawab Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Gibah, laksanakan ya bahai. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudahan ulun tegolong lawan tegolong dari golongan orang yang sabar. Nabiullah Ismail. Mun anak kita kayak apalah? Jangan. Pian tuh disuruh Allah nyembelih anak pian, sanggup? Sanggup? Yang menyambatnya. Jelas sudah kada sanggup. Jangan anak sepintar kayak Nabi Ismail, anak seganteng kayak Nabi Ismail, anak yang ingulan kita dah akan menyembelih kita. Ayo. Ujiannya berat Nabi Ibrahim ketika diingatkan oleh Allah, itu Ismail titipanku, jangan terlalu himung. Diingatkan oleh Allah lalu disuruh menyembelih. Itu pada hakikatnya bukan menyembelih jasadnya Ismail, tapi menyembelih rasa kepemilikan Nabi Ibrahim atas Nabi Ismail. Sembelih. Dikatakan tuh rasa kepemilikan terhadap anak. Lalu apabila anak sukses, bangganya minta ampun, lupa dengan Allah yang nitip itu anak. Lalu akhirnya anak pun kada dibawa kepada Allah, kada dibawa kepada jalan Allah. Hanya sudah mulai mumayyiz, bisa membedakan antara baik dan buruk, sudah diperkenalkan dunia, bukan Allah yang menjadikan dunia. Nak lihat nak tuh helikopter bagus, nak tuh pesawat bagus, nak. Akhirnya mindsetnya yang masuk di dalam otaknya dunia. Akhirnya bahar itu ada berita dunia dalam berita. Ya Allah tanamkan awaludin ma'rifatullah, diperkenalkan dulu Allahnya, ya kan? Nih, bulan siapa yang ciptakan? Nak Allah. Matahari siapa yang ciptakan? Allah. Ini mobil siapa? Nak mobil Allah. Mak, muka itu abah yang nukar, kenapa disambat mobil Allah? Kan yang ngasih rezeki Allah. Inggih ujar itu kita. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu di bulan Dzulhijjah ini persiapan apa saja yang harus kita lakukan ketika masuk bulan Dzulhijjah?
Di dalam sebuah hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari di mana orang beramal saleh terlebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Yakni ayyamal 'ashar, yaitu 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, qalu wal jihadu fisabilillah. Bagaimana jihad fisabilillah wahai Rasul, pahalanya? Dijawab oleh Rasul, walal jihadu fisabilillah, hatta pahala jihad fisabilillah masih dikalahkan oleh pahala orang yang beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali laki-laki yang berjihad itu berangkat membawa diri dan hartanya tapi kada kembali, yaitu mati syahid, baru dia dapat mengalahkan pahala orang yang beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Hadis sahih. Ada lagi Ustaz dalil yang paling kuat? Ada Al-Quran. Di mana Allah bersumpah, wal fajr walayalin 'ashar. Yang ayat kedua dalam surah Al-Fajr, walayalin 'ashar, Allah bersumpah demi 10 malam. Lalu Ibnu Abbas mentafsirkan, yang mana Ibnu Abbas mendapat doa Nabi, Allahumma 'allimhu ta'wil, yang mana pangkat Sayyidina Abbas itu paling pintar masalah menafsirkan, mentakwilkan Quran. Ujar Ibnu Abbas, walayalin 'ashar, Allah bersumpah pada 10 malam inilah 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Diperkuat lagi di dalam ayat surah Al-Hajj, wa yadhkur asmallah fi ayyamin ma'lumat. Mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan. Ibnu Abbas pulang menafsirkan, yang ditentukan ini hari apa? Yaitu 10 awal Dzulhijjah. Allah. Jadi amalan di 10 awal Dzulhijjah yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan taufik bisa mengamalkannya, adalah perbanyak zikir. Kenapa? Karena merujuk kepada ayat yang disebutkan wadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat tadi, di mana orang-orang Tarim Hadramaut mereka tidak menyia-nyiakan 10 awal Dzulhijjah dengan omong kosong. Mereka basahi lidahnya dengan zikrullah. Zikrullah mereka yang menjadi khas di bulan-bulan Dzulhijjah di 10 awal tadi adalah zikir yang berbunyi La ilaha illallah adadal layali wad-duhur, La ilaha illallah adadal ayyami wash-shuhur, La ilaha illallah adad amwajil buhur, La ilaha illallah adad adha'afil ujur, La ilaha illallah adad qatril matar, La ilaha illallah adad awraqis syajar, dan seterusnya sampai habis. 10 kali dibaca mereka setiap malam di 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Ya tadi mengisi waktu yang dimuliakan Allah. Kok dimuliakan Allah? Merujuk lagi kepada ayat yang lain. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ujar Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bilangan bulan, dan 12 bilangan bulan ini
ada bukan sejak ada kalender ataupun almanak, tidak, sebelum adanya kalender, sebelum adanya almanak, yaitu kapan? Sejak diciptakan langit dan diciptakan ini bumi, Allah sudah tetapkan edaran dalam perputaran setahun ada 12 bulan. Lalu ujar Allah, di 12 bulan ini minha arba'atun hurum, ada di antara 12 bulan 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Nabi menjelaskan salatul mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun syahrun mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan yang haram ini adalah pertama Dzulqa'dah. Nah, saat ini kita berada di dalamnya. Wa Dzulhijjah, mudahan besok masuk ke Dzulhijjah panjang umur sehat afiat. Yang ketiga Muharram, mudahan masuk ke dalam tahun baru 1443 Hijriah panjang umur sehat afiat dalam taufiknya Allah. Dan yang 1 bulan terpisah adalah Rajab, antara bulan Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. 4 bulan yang haram ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi yang menjelaskan Dzulhijjah termasuk bulan yang haram. Apa itu bulan yang haram? Adalah bulan yang dimuliakan Allah, bukan kita memuliakan bulan itu lalu lagi mulia. Nah, Allah yang muliakan bulan itu, kita hanya ikut untuk menghargai apa yang dimuliakan Allah dengan zikrullah. Ini salah paham, bapak aja amalan memuliakan itu, syirik. Bukan masalah syirik, kita ikut menghargai apa yang dimuliakan oleh Allah dengan zikir. Pertama, habis itu lagi baca salawat. Ada salawat haji itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin mattasalatil uyuna bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja haj wa'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu dibaca 10 kali setiap malam dari 1 Dzulhijjah sampai malam 10 Dzulhijjah. Ujar ulama, ini tajriban lagi, pengalaman mereka, yang mana mereka menyebutkan bahwa apabila orang ini mengamalkan sholawat ini, insya Allah atas izin Allah, orang itu andai saja tidak sempat untuk menunaikan ibadah haji, tidak sempat melangkahkan kakinya menginjakkan di tanah suci, wafat, Allah akan pindahkan jasadnya dari kampungnya ke tanah haram. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, itu satu amalan yang diamalkan mereka, orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah, kadang mau menyia-nyiakan waktu. Yang kedua adalah puasa. Puasa kapan? Yang masyhur yang kita ketahui dan itu menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan adalah su'ila an siyam yaumi Arafah. Ketika ditanya tentang puasa Arafah Nabi kita Muhammad, dijawab oleh Nabi kita Muhammad, yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah. Itu puasa Arafah mengkifarat dosa setahun yang telah lewat dan mengkifarat dosa setahun yang akan datang. Timbul lagi pertanyaan di benak kita, kalau setahun yang telah lewat diampuni masuk akal, ini yang setahun akan datang kayak apa diampuni? Belum aja kita melakukan lagi nih, belum. Kok sudah ada janji Nabi madahkan dosa setahun akan datang diampuni, melakukannya belum, Ustaz, bagaimana cara mengampuninya? Maka jawaban ulama, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan semacam itu, bahwa apabila besok dia melakukan kekhilafan, dia melakukan kesalahan, dia melakukan kemaksiatan, Allah langsung geritikkan hatinya, ada rasa bersalah, penyesalan, lalu dia tobat dan dia mati tidak membawa dosa. Allah berikan waktu untuk tobat sebelum dia wafat. Pian punya salah lawan si fulan, kebanyakan salah lawan si fulan ini biasanya yang tumbuh di dalam hati kita atau hati pian ada rasa supan batamu lawan sidin, karena kebanyakan salah inilah supan aku nah batamu manya lawan sidin. Kenapa gerang? Aku ini banyak salah lawan sidin. Itu kan normalnya orang yang masih punya rasa malu nih.
Ya kan? Ini ada juga orang yang sudah terputus surat malunya. Berhutang sing banyak kan, bertamu santai aja. Terputus surat malunya. Nah ini kita ambil ibarat, kalau kita masih ada rasa malu di dalam jiwa kita ketika kita melakukan dosa, kada sempat taubat, kada supankah membawa dosa kepada Allah? Kada supankah berhadapan lawan Allah dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Makanya Allah berikan jalan banyak untuk kita menebus segala kesalahan kita, itu disebut dengan taubat. Banyak Allah hamparkan jalan taubat, Allah hamparkan penghapusan dosa. Pian duduk di majelis nih walaupun guring, maaf nih, walaupun guring, umut guring, paham gak ada paham, pian lah bulik nih dapat untuk masalah ya Allah. Yang jelas pian keluar dari majelis habis dosa pian. Jangan bangga dulu, karena kita ini manusia, ada lepas dari dosa. Serapat-rapatnya kita menghindari dari dosa, laksana serapat-rapatnya orang menyimpan baju, tetap saja baju itu akan lusuh, tetap aja baju itu akan berdebu. Begitu juga kita sudah mengurung diri di rumah, tetap aja ada dosa. Di mana? Hati kita telah bermaksiat dengan sangka buruk lah. Betul atau tidak? Lalu Allah berikan lagi jalan sebanyak mungkin untuk penebusan dosa. Istighfar, baca zikir, duduk di majelis, mengucap salam, silaturahim, semuanya adalah mengkafarat dosa. Diberikan oleh Allah ujian, dia sabar, mengkafarat dosa. Diberi sakit, dia tidak mengeluh, dia sadar sakit itulah kafarat dari dosa. Allah, banyak cara Allah untuk menghapus dosa hamba-hambanya. Cuman ya tadi, kita sebagai hamba Allah tinggal mau kada dibawa oleh Allah menghadapnya tanpa membawa dosa. Supan kita bertamuan Nabi Muhammad, mun yang kita bawa dosa, supan. Dan dengan adanya kesempatan yang Allah berikan, berarti Allah menginginkan kita terus untuk taubat dan minta ampun kepadanya, sehingga kita mati tidak membawa dosa dan husnul khatimah. Sebagai penutup, ujar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang yang cinta dengan dunia itu la yanfaqu min thalath, dia tidak akan terlepas dari 3 macam ini. Orang yang cinta dunia, cinta harta, tamak, rakus kepada dunia, dia tidak akan lepas dari 3 macam ini. Pertama adalah hammun lazim, yaitu kesedihan yang terus menerus. Kapan? Kalau kada di dunia, nanti di akhirat. Yang kedua, ujar beliau, wa ta'ibun daimun, lelah berkepanjangan. Yang ketiga, wa hasratun la tanfit, yaitu penyesalan yang tidak ada ujung pangkalnya. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai ketika pian memakai parfum, pakai saja itu parfum, pakai saja itu dunia. Jangan diuntal parfumnya, mati pian. Jangan diuntal dunianya, mati pian. Pakai aja, ada mobil pakai, ya kan? Ada duit pakai, ada bini pakai, jangan diletakkan. Artinya pakai sesuai jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya Allah ridho, ya Allah ridho, al-afu amma qad madha. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita masuk di bulan Dzulhijjah ini bisa melakukan ibadah-ibadah dan juga mengisi dengan hal-hal positif, hal-hal kebaikan, dan juga yang kita harapkan bersama-sama, mudah-mudahan wabah COVID Corona yang menjadi was-was di mana-mana mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya Corona, dengan adanya COVID, kita semua semakin sadar bahwa kita lemah, bahwa kita kada punya daya upaya. Kemana lagi kita? Kepada Allah lah tempat kita memohon untuk minta perlindungan. 1.000.000 kali vaksin, kalau Allah tidak melindungi kita akan juga terkena.
Allah, ingatakan Allah. Ini yang sudah mulai hilang di dalam jiwa manusia. Padahal Indonesia punya Pancasila yang menomorsatukan ketuhanan yang Maha Esa. Kok Tuhannya dilupakan? Indonesia punya Pancasila, sila satunya ketuhanan yang Maha Esa. Kok Tuhannya dilupakan? Allah, mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.